Sekarang Zakar naik. Ayo Zakar naik, tapi jangan sering naik. Nanti Ya, halo, selamat malam. pegal. Ya, jangan sering-sering naik ya. Sambil nunggu lama, sambil makan juga nih. Ini Bang ngasih tanggapan. Silakan. Jadi yang tadi disebutin soal apa kebangkitan Yesus yang sama tubuh itu. Nah, itu kalau saya sama dia bangkitnya sama tubuhnya itu gitu kan. Jadi ya. saya jadi teringat sama dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau tubuh kemuliaan itu mungkin kita bisa ingat juga ceritanya peristiwa Elia ya. Itu bukan bangkit dengan tubuh kemuliaan, tetapi di sorga dengan tubuh kemuliaan. Kan itu ayatnya. Nah itu ya. Tapi ya itu gimana ceritanya nanti kita perbandingan dengan kisah Elia itu gitu kan. Oh, Elia ya. Elia itu kan terangkat ke surga itu. Iya, naik kereta. Ininya. Kereta api itu kan tubuhnya kan. Jadi nggak mungkin kalau menurut jadi kalau saya pikir nggak mungkin peristiwanya Elia itu dia naik cuma dengan tubuh biasa, tubuh manusia ini. Jadi mungkin udah pasti itu ada transformasinya dia ya. Ya sama mungkin sama seperti Tuhan Yesus itu kan tubuh kemuliaan itu. Karena Alkitab sendiri juga menegaskan gitu kan kalau di surga itu ya nggak ada kedagingan gitu kan. Gimana mungkin manusia kita yang biasa-biasa ini bisa ada dalam surga gitu kan. Mungkin kalau aku melihatnya begini. Abang mungkin bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 50 itu kan bahwa daging tidak darah tidak bisa diterima ke dalam surga. Nah, aku melihatnya seperti ini. Ketika Elia naik kereta api itu, artinya tubuh daging ini menjadi debu. Jadi tinggallah dia tubuh kemuliaan. Demikian juga Yesus ketika naik sampai orang mata melihat. Ya, naik. Tapi kan enggak. Tapi kan apa? Tapi yang jadi masalahnya, itu kan nggak ada yang menuliskan dengan jelas di situ bahwa Elia itu dia jadi debu dulu gitu kan. Nah, kan begini, daging kembali kepada dari debu kamu diambil dan kembali kepada debu. Jadi ketika Elia dibawa ke sorga, hukum itu berlaku. Debu ini ditinggalkan dulu karena tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena meskipun dia suci, dia itu diambil dari tanah yang sudah dikutuk kan. Maka dia meluruh ini menjadi debu, tinggallah tubuh kemuliaannya. Kita bentuknya kita nggak tahu bagaimana. Dan Yesus pun juga demikian. Ketika naik memang masih bisa dilihat orang. Setelah itu kan kita nggak lihat. Dan sesuai firman Tuhan bahwa ini harus kembali kepada tanah. Ya itu juga makanya saya agak setuju juga pas di awal-awal abang bilang bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang ini itu bukanlah Tuhan Yesus yang yang manusia ya, yang dulu ya, yang waktu dia masih hidup di bumi gitu kan. Karena ya kalau saya sih sependapat dengan itu. Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang itu adalah roh. Gitu kan. Itu jelas-jelas roh itu. Gitu kan. Saya sebenarnya cuma pengen nyampein kalau saya sependapat dengan pendapat abang yang itu. Terus masalah tubuh kemuliaan itu juga. Nah, karena saya sempat ada juga saya baca ya, karena ada tulisannya kayak gini, tubuh kemuliaan Yesus itu adalah suatu konsep teologis yang dikasih sama Injil Yohanes. Bahwa tubuh kemuliaan itu adalah tubuh Yesus pada saat dia menunjukkan kemuliaan Allah dan juga kemuliaan dirinya sebagai manusia gitu loh. Nah, itu yang pernah saya baca ya, dan kalau saya ya bisa diterima dengan akal sehat saya gitu kan. Tapi secara keseluruhan saya sependapat dengan abang yang tadi pas abang bilang di awal itu yang saya tandai itu paling pertama itu. Nah, terus yang kedua bang, mungkin abang bisa share screen dulu ini soalnya saya lihat banyak teman-teman Kristen ini di kolom komentarnya, wah kesurupan semua ini sama teman-teman Muslim ini, makiannya gila itu. Ayo. Mungkin abang bisa buka di QS Al-Hajj 40. Oh, tunggu, Al-Quran. Ya, QS Al-Hajj. Sebentar. Ayat 4. Sebentar.
Al apa? Halo? QS Al-Hajj ayat HAJJ ya, 40. Ya, ayat 40. QS Al-Hajj. Ya, ayat Ya, 40 kan? ayat 40 ya. Tunggu aku bukakan ya, aku Ya. share dulu. Sabar. Nggak usah buru-buru. Biar kita ada dasar bicara. Nah, ini kan. Ada yang menggonggong itu. Ini kah? Halo? Al-Hajj ayat 40. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman itu. Coba ini agak kurang bisa diperbesar, Bang. Bisa ntar ya. Nah, ini sesungguhnya ada bagian kalimatnya itu. Sesungguhnya Yang mana ini? Terakhir itu. Ini sesungguhnya itu ayat 39. Sesungguhnya sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong. Coba Bang dikasih kecil lagi. Saya agak ini. Kalau nggak salah 40. Kalau 40 ini mengenai bidat-bidat dalam Yahudi. 40 Bang, 40. Ya ini. 40 yang bagian bawahnya itu. Ya. Yang aku bacakan aja dari atas ya. Allah pasti menolong orang-orang bacakan aja dari atas. Agamanya. Ya, sebentar. Bacakan aja dari atas ya. Meskipun boleh. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak, buka kurung keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak tersebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Terus? Halo? Ini saya cuma mau nyampein buat teman-teman Kristen ini yang di kolom komentar. Wah itu keserupan semua tuh ikut-ikutan sama saudara-saudara Muslim sambil saling maki nih. Kalian Allahnya orang Kristen itu bukan Allah yang perlu dibela sama kayak ayat yang 40 ini loh gitu loh. Jadi sesungguhnya siapa yang menolong Allah pasti Allah juga menolong gitu loh kan. Jadi kalau saya pikir kalian nggak usah ikut maki-maki lah gitu kan, biarin aja gitu kan. Itu Tuhan kita itu nggak perlu dibela, apalagi sampai kalian maki-maki kiri kanan itu gitu kan. Cuman nyampein itu aja Bang. Terus satu lagi Bang tanggapan ini saya ini cuman himbauan aja buat sekali lagi buat teman-teman Kristen sama Muslim juga. Itu ada debater juga yang sebelah yang pernah debat juga sama Abang Andrianis Small of Princess Bang. Oh iya Princess, kenapa? Abang ikut nggak beritanya sekarang itu? Yang ku dengar dia sakit, katanya sakitnya itu lagi sakit parah itu lagi sakit parah itu hematemesis. Saya pikirnya mungkin sirosis ya, gagal organ hati kalau nggak salah itu. Kalau paling parahnya ya kanker hati. Maksud saya gini, mungkin kita bisa itu kan dia post di bagian komunitasnya di channelnya itu buat karena dia hidupnya sendiri nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi dia galang donasi. Jadi saya pikirnya kalau kita yang Kristen ini bisa donasi buat Abang misalnya juga apologeter Kristen yang lain, kenapa kita nggak coba bantu dia juga? Itu kasihan juga itu dibaca di status komunitasnya dia itu. Saya juga pernah bilang sama dia, Andre, kamu jangan sering-sering, jangan selalu menghujat Roh Kudus. Kamu suka bilang itu Tuhan Yesus itu kayak saklar on off itu, nanti kena kamu, gitu kan. Jadi ini juga himbauan juga buat Muslim. Jangan suka menghujat Tuhan Yesus, apalagi menghujat Roh Kudus. Fatal nanti kalian itu. Jadi mungkin Abang bisa ya dengan segala rasa hormat, Abang mungkin bisa ngajak semua yang monitor live ini teman-teman dari Kristen atau Muslim buat ikut bantu Bang Andrianis Small itu buat donasi dana juga buat pengobatannya itu gitu loh. Sekian aja Bang, segitu aja. Oke, begitu aja.
Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Ya. Ya Zakar Naik. Nama pun ngeri kali. Awak menyebutkannya tidak enak kali. Oke ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan. Ini hal terbesar adalah memaafkan dan mengampuni dan mendoakan musuh. Tetapi saya tidak pernah memusuhi si mu'alaf princess. Ya kan? Kalaupun saya katakan demikian bukan karena saya memusuhi dia, itu hanya kadang kita memberi gelar-gelar lawakan, ya kan? Dia pun memberi gelar kepada saya demi turun apa lihat ya. Saya mau bukakan sedikit bahwa begitu saya dapat kabar dia sakit, saya langsung menghubungi dia lewat Skype ya kawan-kawan ya, dan dia membalas. Tunggu sebentar saya bukakannya. Sebentar. Bahwa tidak boleh ada di dalam hati orang Kristen itu membenci. Apalagi sampai membilang ini itu ya, menghina, menghujat. Jangan kawan-kawan. Kalau orang dalam kesusahan ya berarti dia memang susah. Cuman kita tidak salah mengajak dia untuk, ya kayak tadi kalau memang dia pernah menghujat-hujat ya kurangilah. Tetapi percayalah kawan, saya sudah, kok jadi ini? Saya sudah mengatakan sesuatu kepada dia, bahwa jangan kalian kira saya tidak punya empati ya, simpati dan empati ya. Nah, mana ya? Kok aneh? Oh ini belum saya buka ya, harus dibuka gini dia. Oh baru bisa masuk. Ya, kami sudah berbicara di Skype. Tunggu saya setel dulu ya. Nah ini. Inilah bicara kami di Skype ya kawan-kawan ya. Nah, saya besarin dulu. Ini udah ya. Ini ya. Ini. Bro, saya dapat kabar dari kawan-kawan kamu sakit ya. Dari kawan-kawan kamu sakit ya. Sampai muntah darah katanya. Bro, aku berdoa untuk kamu semoga cepat sembuh ya bro. Tuhan Yesus masih menantimu kembali bro. Cepat sembuh ya bro. Dia jawab apa? Siap, makasih bro. Hematenesis sakit gua. Tapi sudahlah terima apa adanya. Berarti dia sudah pasrah kawan dengan apa yang terjadi. Jadi aku bilang, jangan takut bro. Aku bilang gitu kan. Ini kan, jangan takut bro. Penyakit iblis yang kasih. Banyak aja doa sama Allah SWT bro. Semoga kekuatan Allah SWT bisa melawan iblis yang memberi penyakit, memberikan bro penyakit. Aku bilang, amin. Oke. Itulah sedikit cerita saya ya dengan siapa namanya itu? Mu'alaf Prince. Ya kawan-kawan ya. Jadi saya juga memiliki manusia kawan. Tidak ada merasa memiliki musuh, tidak. Apalagi pendebat. Pendebat dilarang memiliki musuh. Sekalipun saya benci, kami sama-sama pendebat. Kalau dibilang kau menghujat Tuhan, bagi mereka juga kau menghujat Tuhan kami katanya. Ya udahlah, berarti kita sama-sama penghujat. Sesama penghujat dilarang saling mendahului kan gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau di kalangan pendebat kami memiliki solidaritas juga ya karena baik mereka juga kita. Itu kalau memang ribut. Tapi kalau bertemu, saya sudah buktikan sendiri kok. Saya bertemu di dalam 3 kali debat. Ya mereka santai, saya juga santai. Saya salami foto, saya peluk-peluk gini. Cuma si Moko Ginta yang saya salam, terus saya gini, saya rangkulkan. Langsung dibilang, gimana Pak? Pak, gue bilang gitu kan. Kayak sama Isra itu di samping kan. Langsung dibilang, ya udahlah ikut saya saja lah katanya. Hanya dia yang kurang ajar itu.